Ananda selalu diberi kesehatan, dan tidak lupa setiap hari kita harus mendoakan semoga keadaan menjadi lebih baik. Semoga COVID yang melanda negara kita segera membaik. Nah, baiklah. Minggu kemarin itu kita sudah membahas materi terakhir dari nilai mutlak. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya untuk ulangan hariannya. Itu untuk materi nilai mutlak Ibu akan berikan di minggu depan. Jadi kita pada minggu ini akan langsung masuk ke materi pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, sebelum masuk ke materi ini, Ananda akan diperkenalkan dengan materi prasyarat. Materi prasyarat, di mana materi prasyarat ini adalah materi yang harusnya Ananda kuasai sebelum kita masuk ke materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jadi materi prasyarat yang kita bahas pada hari ini yaitu mengenai pertidaksamaan polinomial satu variabel. Nah, apa sih Bu? Mungkin untuk istilah polinomial, ada yang dari beberapa Ananda yang sudah mendengar istilah ini di materi matematika peminatan, tapi ada juga yang beberapa yang belum tahu karena sebenarnya istilah polinomial ini belum disebutkan di SMP. Jadi polinomial, yang dimaksud dengan polinomial di sini adalah persamaan di mana persamaan atau pertidaksamaan di mana variabel yang misalnya ada variabelnya X, dia memiliki pangkat bilangan asli, dan bilangan asli tersebut atau pangkat tersebut itu pangkat tertingginya tuh lebih dari 1. Misal kalau Ananda pernah dengar dulu ada yang X kuadrat tambah 2X tambah 5. Nah, itu beberapa contoh dari polinomial. Nah, jadi kalau dulu waktu SMP, Ananda itu sudah mendengar atau sudah mengetahui yang namanya persamaan kuadrat, ya. Dimana kalau persamaan kuadrat itu Ananda tahu bahwa pangkat tertingginya adalah 2. Nah, polinomial ini juga gitu. Jadi persamaan kuadrat itu termasuk dalam polinomial karena pangkatnya lebih dari 1 gitu. Nah, atau istilah lain dari polinomial ini adalah pangkat banyak, variabel dengan pangkat banyak ya. Biasanya Ibu sebut dengan istilah seperti itu. Nah, baiklah, yang pertama kita akan membahas dulu bagian dari polinomial, yaitu pertidaksamaan kuadrat. Jadi untuk pertidaksamaan kuadrat ini bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Ini boleh tanda pertidaksamanya kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan 0. Dengan syarat bahwa A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Kalau A-nya sama dengan 0, maka X kuadratnya sudah tidak ada lagi. Berarti itu bukan pangkat banyak jadinya. Ya. Oke, baiklah. Nah, dulu waktu SMP sebenarnya Ananda sudah mempelajari ini, tapi dia pakai tandanya sama dengan, jadi persamaan kuadrat. Dan itu biasanya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, Ananda diminta untuk mencari nilai X yang memenuhinya. Biasanya itu ada 3 cara yang sudah diperkenalkan di SMP. Pertama dengan cara memfaktorkan, kemudian kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu dengan rumus ABC. Jadi tapi Ibu di sini hanya akan membahas 2 cara atau 2 cara ini semacam mengingat kembali. Dia cuma berbeda di tanda, tapi cara untuk mencarinya juga sama saja. Ibu kasih contoh.
contoh yang pertama. Misalkan ada X kuadrat ditambah dengan 2X lebih dari sama dengan 15. Tentukan selang X yang memenuhi. Kita diminta untuk mencari selang nilai X. Kenapa di sini pakai selang? Karena ini tadi, karena tandanya pertidaksamaan. Jadi nanti X-nya tuh ada batasnya dari sini ke sini. Atau sama seperti beberapa cara menyelesaikan pertidaksamaan dari nilai mutlak. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, Ibu pakai dua cara. Jadi, cara yang pertama itu kita memfaktorkan. Cara satu kita memfaktorkan, kita buat dulu di sini X kuadrat tambah 2X lebih dari sama dengan 15. Kita pindah ruaskan yang 15-nya biar nanti setelah tanda pertidaksamaan itu 0. Jadi, X kuadrat ditambah dengan 2X pindah ruas jadi negatif 15 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Cara untuk memfaktorkan kita buat dulu dua buah kurung di sini. Nanti di sini tetap tandanya lebih dari sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa di sini kuadratnya di sini kan ada X kuadrat. Supaya dapat X kuadrat itu adalah X kali X. Maka kita buat di sini X, di sini buat X. Nah, kemudian perhatikan di sini, lihat angka yang paling belakang yang tidak ada variabelnya di sini ada negatif 15. Kemudian yang angka yang ada variabel X-nya di sini adalah 2. Ini perhatikan tandanya, di sini positif ya, berarti ini 2. Nah, itu kalau dia yang kita cari, kalau dia dikalikan hasilnya negatif 15, kalau dia dijumlahkan hasilnya 2. Kita cari dulu yang hasil perkalian dari negatif 15 itu artinya kalau perkaliannya hasilnya negatif itu adalah bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, 15 itu bisa 3 kali 5. Berarti kita buat di sini 3 kali 5. Nah, lihat di sini ini 3 dengan 5. 3 kalau dua-duanya berarti kemungkinannya bisa jadi negatif 3 kali 5 atau 3 kali negatif 5. Nah, kalau seandainya kalian jumlahkan negatif 3 tambah 5 jadinya 2, positif 2 ya. Kalau 3 dikurang atau dijumlahkan dengan negatif 5, berarti artinya 3 kurang 5 itu hasilnya negatif 2. Berarti yang kita pakai adalah yang negatif 3 kali 5. Berarti ini negatif 3, ini negatif 3 ditambah dengan 5. Berarti kita tinggal pindahkan ke sini. Berarti ada negatif 3, ada positif 5. Itu cara memfaktorkannya. Nah, selanjutnya sama seperti cara yang kemarin, kita buat lagi di sini X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3. X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 5. Nah, setelah ini baru kita membuat garis bilangan seperti biasanya. Oke, setelah kita dapat di sini ada X-nya, berarti kita dapat tadi X-nya sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 5. Kita buat dia di dalam garis bilangan. Nah, ingat tadi soalnya di situ tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka kita menggunakan bulat penuh. Jadi ini bulat penuh, ini juga bulat penuh. Negatif 5 dengan 3 berarti negatif 5 sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Nah, kita menentukan daerah sebelum 5, sebelum negatif 5, antara negatif 5 dengan 3, dan setelah 3, kita tentukan dulu daerah yang mana yang positif dan yang negatifnya. Jadi kita buat tabelnya, berarti sebelum 5 berarti X kurang dari sama dengan negatif 5. Antara negatif 5 dengan 3 berarti X lebih dari negatif 5, lebih dari sama dengan negatif 5, kurang dari sama dengan 3. Kemudian sebelah kanannya 3 berarti X lebih dari sama dengan 3.
Kita ambil di sini untuk X negatif 5 kurang dari negatif 5 kita ambil negatif 6. Negatif 6 dikurang dengan 3 maka hasilnya adalah negatif. Negatif 6 ditambah dengan 5, negatif 1 hasilnya negatif. Negatif kali negatif positif. Kemudian yang ini kita ambil antara negatif 5 dengan 3 berarti kita ambil 0. Kita ambil 0 berarti 0 kurang 3 negatif 3 hasilnya adalah negatif. 0 tambah 5 positif 5 positif. Negatif kali positif negatif. Kemudian di 3 kita ambil 4. 4 kurang 3 1 positif. 4 tambah 5 9 positif. Berarti positif kali positif positif. Nah, kita dapat di sini berarti yang sebelum 5 positif, antara negatif 5 dengan 3 negatif, antara lebih dari 3 itu positif. Nah, kita ingat karena soalnya tadi tanda pertidaksamanya lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0 itu artinya positif. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah-daerah yang positif. Daerah yang positif ya. Daerah yang positif berarti untuk himpunan penyelesaian dari soal yang tadi yang x kuadrat ditambah 2x lebih dari sama dengan 15 berarti selang x-nya itu adalah selang yang bernilai positif, maka selangnya x-nya kurang dari sama dengan negatif 5 dan x-nya lebih dari 3. Jadi himpunan penyelesaiannya tinggal kita tulis x di mana x kurang dari sama dengan negatif 5, kita pakai atau ya, atau x lebih dari sama dengan 3, di mana x ini adalah elemen bilangan real. Oke, untuk contoh yang pertama, ini dia cara menyelesaikannya. Nah, ini kalau Ananda punya kesulitan di cara pemfaktoran, kalau masih bingung dengan cara pemfaktoran, sebenarnya cara ini bisa Ananda pahami dengan banyak-banyak berlatih. Tapi kalau Ananda punya kesulitan di sini, Ananda bisa menyelesaikan ini dengan yang namanya rumus ABC. Tapi syaratnya adalah Ananda harus menghafalkan rumus ABC tersebut, di mana rumus ABC itu adalah rumusnya X 1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC 4 kali A kali C per 2A. Dimana ingat tadi bahwa di bentuk awal persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Di depan yang X kuadrat itu A, di depan X itu B, dan ketika tidak ada variabelnya itu adalah C. Nah, kita ambil lagi, kita balik ke soalnya. Ini cuma cara memfaktorkannya ya. Nanti ini sama saja di akhir. Kalau tidak bisa cara memfaktorkan, maka kita tulis kembali soalnya tadi adalah x kuadrat ditambah dengan 2x kurang 15 lebih dari sama dengan 0. Nah, yang di depan x kuadrat ini kan tidak ada. Kalau tidak ada itu artinya ada 1. Berarti kita dapat A-nya 1. Terus di depan x itu adalah B. Berarti B-nya 2. Kemudian C. C-nya adalah negatif 15. Ingat, tandanya ngikut ya. Negatif 15. Nah, ini setelahnya Ananda cukup masukkan ke rumus. Nih rumusnya tadi berarti X1,2 itu sama dengan negatif B min B, B-nya 2, negatif 2 plus minus akar dari 2 kuadrat dikurang dengan 4 dikali A-nya 1, C-nya negatif 15 per 2A per 2 kali 1. Itu kita dapat negatif 2 plus minus akar dari 2 pangkat 2, 4. Ini 4 kali negatif 15 negatif 4 ya, negatif 4 kali negatif 15 itu hasilnya adalah 60 per 2. Kita dapat negatif 2 plus minus akar dari 64 per 2. Nah, akar dari
64 itu adalah plus minus 8 ya, 8 per 2. Nah, kita keluarkan satu-satu untuk X1-nya, berarti kita pakai min 2 atau negatif 2 ditambah dengan 8 per 2. Ini hasilnya adalah negatif 6 per 2. Hasilnya adalah 3. Untuk X2-nya negatif 2 kurang 8 per 2. Itu negatif 10 per 2 sama dengan negatif 5. Nah, ini sama aja. Ini untuk cara kita dapat titik-titik di sini. Jadi, kita tinggal tulis saja. Berarti ada negatif 5 dan 3 dimasukkan ke dalam garis bilangan dan penyelesaiannya sama saja seperti yang di bawahnya. Cuman ini cara untuk kalau tidak bisa memfaktorkan, ya, maka kita pakai rumus ABC. Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua. Contoh kedua sebenarnya ini juga sudah Ananda pelajari di SMP, cuman banyak dari siswa yang sebelum-sebelumnya Ibu ajar mengalami kesulitan untuk memfaktorkan pertidaksamaan atau persamaan yang bentuknya seperti ini. Misalkan saja dia 3x kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan 4 kurang dari 0. Ini tentukan selang X yang memenuhi. Nah, ini juga banyak yang mengalami ini bermasalah di memfaktorkannya. Kita buat penyelesaiannya. Cara menyelesaikannya, kita tulis kembali 3x kuadrat ditambah dengan 8x tambah 4 kurang dari 0. Perhatikan ya. Nah, kalau tadi contoh yang pertama itu kan di depan x kuadratnya itu 1. Nah, kalau sekarang 3. Kalau 3 ini gimana, Bu? Kita tetap caranya membuat kurung ini, tapi terlebih dahulu perhatikan kita ambil di sini, karena di sini 3, maka kita buat di sini ada 1/3. Ya, kalau di depannya kita ngikut. Kalau seandainya di depan x kuadrat ini 2, kita buat dia 1/2. Karena di sini 3, maka kita buat 1/3. Kemudian tulis kembali ini 3x, di sini 3x. Ya, gini caranya. Kalau seandainya 2 nih tadi, kalau ini 2, 1/2, 2x, 2x. Karena ini 3, 1/3, 3x, 3x. Kemudian sama yang di belakangnya gimana caranya, Bu? Nah, ini kita kalikan terlebih dahulu 3 dengan 4-nya. Kita buat di sini berarti 3 kali 4 itu sama dengan 12. Kemudian perhatikan yang di tengah-tengah yang ada X-nya, itu kan tidak yang ada X-nya, maka kita tulis di sini 8. Nah, 12 ini berapa kali berapa? Hasilnya 12, dan kalau dia dijumlahkan hasilnya 8. Nah, 12 kan bisa 3 kali 4, tapi kalau 3 tambah 4 kan 7. Berarti kita cari yang lain. Berarti 12 perkalian 12 itu bisa 6 kali 2. Nah, 6 kali 2 kalau dijumlahkan hasilnya 8. Berarti ini ada yang positif 6, ada yang positif 2. Nah, Anda perhatikan di sini. Ini kan 3x tambah 6. 3x tambah 6 ini ada 1/3. Kalau seandainya kita bagi, dia bisa dibagi. Jadi, ini kita coret. Jadi, ini bagi, ini hasilnya 1. Ini bagi, hasilnya 2. Nah, kita peroleh di sini x tambah 2. Ininya tetap 3x tambah 2 kurang dari 0. Baru kita buat di sini x tambah 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan negatif 2. 3x tambah 2 sama dengan 0, 3x sama dengan negatif 2, x-nya sama dengan negatif 2/3. Baru kita lanjutkan ke garis bilangan. Kita buat ke dalam garis bilangan, maka karena di sini soalnya kurang dari saja, tanda tidak ada sama dengan, maka dia bulat kosong, ini juga bulat kosong. Antara negatif 2 dengan negatif 2/3, maka dia 2 lebih kecil, negatif 2/3 di sini. Nah, baru kita masuk
Kita buat lagi. Kita tentukan daerahnya. Kemudian tentukan X-nya. Tentukan di sini X tambah 2. 3X tambah 2. Kemudian perkalian X tambah 2 dikali dengan 3X tambah 2. Nah, daerahnya berarti sebelum X sebelum negatif 2, X kurang dari negatif 2. Antara negatif 2 dengan negatif 2/3, X-nya di tengah, X lebih dari negatif 2, kurang dari negatif 2/3. Kemudian yang ketiga adalah X lebih dari negatif 2/3. Kita ambil di sini kurang dari 2. Kurang dari 2 berarti X-nya kita ambil saja negatif 3. Antara negatif 2 dengan negatif 2/3. Negatif 2/3 ini itu artinya dia tidak nyampe 1. Ya, dia tidak akan nyampe 1. Berarti kita bisa di sini ambil negatif 1. Kemudian negatif 2/3 kita ambil saja setelah negatif kan ada 0 biar nggak jauh-jauh ngitungnya. Nah, baru kita selesaikan. Untuk yang negatif 3 tambah 2 itu negatif 1. Negatif ya berarti. Negatif 3 kali 3 negatif 9. Negatif 9 tambah 2 negatif 7 berarti negatif juga. Negatif kali negatif positif. Terus yang ini antara ini negatif 1 tambah 2, 1 berarti dia positif. Negatif 1 kali 3, negatif 3, negatif 3 tambah 2, negatif 1, negatif. Maka ini negatif. Kemudian 0, 0 tambah 2, positif. 0 kali 3, 0 tambah 2, positif juga. Berarti positif kali positif, positif. Maka kita dapat di sini positif, negatif, positif. Kemudian kembali karena soalnya kurang dari 0, maka kita hasil himpunannya itu adalah yang negatif. Kita lihat di sini yang negatif itu yang di tengah-tengah, atau negatif itu antara negatif 2 dan negatif 2/3. Jadi ini dia himpunan penyelesaiannya. Daerah ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi kita peroleh HP-nya adalah X. Ini ada HP-nya yang negatif ya. Ini X di mana X-nya itu lebih dari negatif 2 kurang dari negatif 2/3. Kemudian X elemen bilangan real. Oke, nah itu tadi contoh untuk yang pertidaksamaan kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan polinomial yang dimana pangkatnya itu udah lebih dari 2. Jadi intinya kalau dia polinomial atau ini kita perlu memfaktorkan terlebih dahulu. Nah, Ibu langsung saja ke contohnya. Setelah ada contoh, tentukan selang X yang memenuhi X kurang 1, X tambah 5, dan X kurang 2 lebih dari sama dengan 0. Ya, lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita menyelesaikannya, penyelesaian. Kita tuliskan kembali soalnya. X kurang 1, X tambah 5, X kurang 2, kali semua itu lebih dari sama dengan 0. Nah, perhatikan, kalau contoh soalnya seperti ini, itu artinya soal ini sudah dalam bentuk yang sudah difaktorkan. Tapi kalau seandainya Anda nanti ketemu soalnya di sini ada X tambah 1, nanti di sebelah sini ada dia bentuknya persamaan atau pertidaksamaan kuadrat di situ, maka Anda harus memfaktorkannya dulu. Pokoknya dia semuanya harus berubah menjadi faktor seperti ini. X kurang 1, X tambah 5, X kurang 2. Sudah tidak ada lagi X yang berpangkat lebih dari 1. Nah, ini kita tinggal tulis saja langsung. Berarti X kurang 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1. X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 5. X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Nah, ini langsung saja kita buat garis bilangannya.
berarti garis bilangannya tuh ada 3 angka yang di dalam garis bilangan. Nah, itu Ananda urutkan terlebih dahulu, dimulai dari angka yang paling kecil. Berarti di sini angka paling kecil adalah negatif 5. Kemudian angka setelah negatif 5 ada 1, ada 2. Ya. Nah, ingat tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Karena tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan, maka ini adalah bulat penuh, bulat penuh, bulat penuh. Nah, kalau seperti ini artinya daerah-daerahnya itu makin banyak. Kalau tadi cuma 2 angka berarti terbagi 3. Sekarang jadi sebelum 5, sebelum negatif 5, antara negatif 5 dan 1, antara 1 dan 2 dan lebih dari 2. Maka kita buat daerahnya. Daerahnya makin banyak jadinya. Daerahnya sebelum negatif 5 berarti X kurang dari sama dengan negatif 5. Antara negatif 5 dengan 1 berarti X-nya di tengah-tengah. X lebih dari sama dengan negatif 5 kurang dari sama dengan 1. Kemudian antara 1 dan 2 berarti X di tengah-tengah lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 2. Baru nanti X-nya lebih dari sama dengan 2. Baru kita tentukan di sini X-nya. Nah, ini kita masukkan ketiga-tiganya. Kita masukkan dulu yang pertama. X kurang 1. X tambah 5. X tambah 2. X kurang 2, Baru yang terakhir nanti di sini kali ketiganya. X kurang 1 kali X tambah 5 kali X kurang 2. Nah, sebaiknya dibuat tabelnya biar lebih rapi. Nah, jadi ini sudah ada X-nya, udah ada daerahnya. Kita ambil kurang dari negatif 5. Berarti kalau kurang dari negatif 5 bisa ambil negatif 6. Antara negatif 5 dengan 1 itu kan negatif dan positif ada 0. Antara 1 dengan 2 bisa kalian ambil, bisa Anda ambil 1,5. Kalau 1,5 jadi pecahan itu artinya dia 3/2. Kemudian di tengah-tengah ya, kalau 1,5 itu, atau ini ganti jenis 1/2, 1,5. Kalau lebih dari 2 itu 3. Nah, kita kalikan 1 negatif, kita masukkan ke sini negatif 6 kurang 1 berarti hasilnya adalah negatif. Negatif 6 tambah 5 negatif 1, negatif juga. Negatif 6 kurang 2 berarti ini kurang ya. Negatif 6 kurang 2 negatif juga. Nah, kita kalikan ketiga-tiganya. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif negatif. Nah, yang 0 kurang 1 negatif. 0 tambah 5 positif. 0 kurang 2 negatif. Negatif kali positif negatif. Negatif kali negatif positif. 1,5 kurang 1. 1,5 dengan 1 itu mana banyaknya? Yang banyak 1,5 kan, berarti dia positif. 1,5 tambah 5 positif juga. 1,5 kurang 2 berarti negatif. Positif kali positif positif. Positif kali negatif negatif. 3. Kita masukkan 3. 3 kurang 1 2 positif. 3 tambah 5 8 positif. 3 kurang 2 1 positif. Positif kali positif positif. Positif kali positif positif. Kita dapatlah di sini daerahnya menjadi negatif, positif, negatif, positif ya. Nah, ingat tadi soalnya. Soalnya karena tanda soalnya itu adalah lebih dari sama dengan 0, maka kita itu dia jadinya positif. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya itu daerah-daerah positif, berarti ini di sini. Berarti yang tengah-tengah ini dan yang di sini. Ini dia himpunan penyelesaiannya. Jadi HP-nya adalah, ingat ya, kalau bingung daerahnya yang mana, lihat di sini lagi, yang positif yang mana. Berarti dia X, di mana X itu lebih dari sama dengan negatif 5, X kurang dari sama dengan 1. Kita pakai atau X lebih dari sama dengan 2, X itu adalah elemen bilangan real.
Nah, itu dia cara penyelesaiannya. Ingat ya, kalau seandainya ada contoh soal, misalkan saja contoh soalnya bentuknya adalah X kurang 1 dikali dengan X kuadrat. X kuadrat kurang berapa ya? X kuadrat tambah 2X tambah 4 gini contohnya, misalnya kurang dari sama dengan 0. Nah yang ini Anda faktorkan dulu sehingga dia dapatnya nanti berapa, X kurang berapa atau X tambah berapa dikali dengan X tambah berapa, begitu. Baru Anda selesaikan dengan cara menyelesaikannya seperti ini. Oke, baiklah. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini mengenai pertidaksamaan polinomial. Kenapa ini menjadi materi prasyarat? Karena untuk selanjutnya Anda harus paham dulu caranya ini, dan ini akan ketemu terus untuk soal-soal yang pertidaksamaan rasional dan irasional. Anda akan menemukan ini, jadi Anda harus rajin-rajin berlatih untuk memfaktorkan bisa pertidaksamaan atau persamaan. Nah, baiklah, demikianlah untuk pertemuan kita pada hari ini, dan Ibu ingatkan untuk minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan ulangan harian. Cara pelaksanaan ulangan hariannya akan Ibu sampaikan sebelum Ananda melaksanakan ulangan hariannya. Baiklah, Ibu tutup dengan Ibu mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan dan ada kekurangan. Terima kasih untuk Ananda yang sudah menyaksikan video pembelajaran yang sudah Ibu buat. Kalau Ananda ada yang kurang jelas, silahkan Ananda bertanya dengan cara chat pribadi ke nomor WA Ibu. Ibu sangat senang untuk Ananda yang rajin bertanya mengenai pembelajaran. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.